Ini konsep ketika kita kerjasama dengan jin itu nggak ada. Jin itu senantiasa minta tumbal, dalam bahasa kasarnya gitulah, minta tumbal. Termasuk tumbal itu adalah tumbal yang nggak disadari oleh manusia. Bentuknya apa? Tumbal ketaatan. Wah, itu kan disadari, Pak. Kalau tumbal orang, nyawa, itu sering-sering kita dengar tuh. Hamil besar, baru mau masuk meja operasi, hilang bayinya, itu tumbal orang tuh, Pak. Ya, itu ada kayak gitu-gitu. Atau mungkin anak meninggal terus gitu ya. Ada yang tumbal anaknya, ada yang tumbalnya ibunya, macam-macam. Tapi tumbal yang nggak disadari apa? Tumbal ketaatan. Kita dibuat berat untuk sholat, kita dibuat berat ke masjid, kita dibuat berat untuk taat tanpa disadari. Tiba-tiba kita terus konflik dengan keluarga, akhirnya cerai suami dan istri. Bukankah itu tujuan besar? Sadar kepada manusia itu pasti banyak kecewanya. Berharap pada makhluk itu pasti kecewanya. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan tangan di atas daripada tangan di bawah, tidak mengemis, tidak meminta. Itu salah satunya agar kita nanti tidak berujung kecewa. Ya, tidak berujung kecewa. Pertama, tidak merendahkan diri, yang kedua tidak sering kecewa. Karena jamaah sekali ini sering terjadi. Ya, berharap pada orang ini pasti bantu saya, ini orang yang kaya, ini orangnya ini. Justru malah tidak sama sekali, bahkan menyakitkan hati kita. Berharap sama makhluk begitu. Makanya khusus Allah saja yang as-somad sesungguhnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Haq yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pujian atas nikmat Allah yang maha sempurna untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memuji Allah atas sempurnanya Allah di dalam mencipta, mengatur, memelihara, menjaga seluruh alam semesta beserta isinya termasuk diri kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, mentalitas alhamdulillah ini penting untuk senantiasa kita pupuk. Salah satunya ketika seorang hamba terbesit di dalam benak dan pikirannya ada yang kurang di dalam hal pengaturan Allah, karena mungkin kita merasa kecewa terhadap sebuah perkara yang mungkin sedang diujikan dalam kehidupan kita. Maka salah satu nasihat para ulama adalah supaya mentalitas ini tidak hilang, mentalitas alhamdulillah ini tidak hilang. Seringlah melihat langit. Dan ini merupakan terapi dalam surah Al-Mulk. Bahkan Allah mengulang farji'il basar hal tara min futur. Farji'il basar, ulangi penglihatanmu ke langit itu berkali-kali. Apakah dari detilnya bintang-bintang, planet-planet, kemudian ada cacat dari pengaturan Allah yang maha sempurna? Kalau ada cacatnya, kita celaka jamaah, pasti celaka. Kenapa kita disuruh melangit, disuruh melihat langit? Salah satunya adalah agar kita berpikir, kalau urusan sebesar itu, ngurus langit, 7 lapis langit beserta seluruh benda-benda yang ada di atasnya, sempurna Allah mengaturnya, apalagi hanya dengan urusan kita yang sekecil ini. Maka surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melihat langit itu. Bahkan kalau masih ada keraguan lagi dalam hati kita tentang sempurnanya pengaturan dan pengurusan Allah untuk diri kita, Allah sampai mengulang mengatakan farji'il basara hal tara min futur. Ulangi penglihatanmu ke langit, apakah ada cacat dan celahnya?
ya dari sempurnanya aturan Allah tersebut. Alhamdulillah, maka Nabi SAW mengajari kepada kita jamaah agar senantiasa mengucap alhamdulillah itu di semua keadaan. Allah dipuji dalam semua keadaan. Sehingga satu cacat yang terkadang kita sering lakukan, ketika sempurnanya pujian, kita cacati dengan kalimat pengingkaran seperti tapi begini, begini, dan tapi begini. Maka kita mulai meminimalisir, bahkan membuang kalimat itu jamaah. Karena alhamdulillah itu diajarkan dengan dua kondisi, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat, gitu ucapannya. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat, dengan nikmat yang Allah berikan sempurna semua kebaikan ini. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kemudian pujian Allah hilang? Tidak. Kita diajari dengan alhamdulillah yang satu lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Tetap dipuji di keadaan apapun. Tetap dipuji dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, semoga nasihat syukur yang selalu kita dengar di awal majelis membuat kita senantiasa sadar bahwasanya inilah kewajiban kita yang telah diguyur rangkaian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa peka untuk melihat apa yang telah diberi sehingga kita tidak luput untuk mensyukurinya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa menasihatkan kepada Bani Israel, kalian semua hai Bani Israel, kufur seluruhnya sekalipun, bahkan wa man fil ardi jami'an, semua isi bumi ini kufur kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Tahukah kita Allah tetap kaya meski semua kufur. Allah tetap terpuji meski semua itu kufur. Surah Ibrahim ayat yang ke-8. Tidak lupa jamaah sekalian, salawat dan salam teruntuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu memupuk kecintaan kita kepada beliau, keinginan dan kerinduan untuk berjumpa, dan juga menyadarkan komitmen kita beragama untuk mau mendengar sabda beliau, mengikuti nasihat beliau, menapaki jejak sunnah-sunnah beliau, sehingga ini menjadi hujjah, alasan kuat kelak di hadapan Allah. Meski berpisah waktu dan masa hidup kita dengan Rasulullah, kita bisa tetap diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kemarin kita mengkaji tentang muawwidatain dan telah selesai, kemudian memperkuat dengan pentingnya tauhid sebelum kita memohon perlindungan. Dan kemarin kita kaitkan dengan suratul Ikhlas sebagai surat pembuka tatkala kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Meski turunnya surat Al-Ikhlas setelah turunnya Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq 20, surat yang turun ke-20, An-Nas surat yang ke-21. Ini tartibun nuzul. Kalau tartibul mushaf 113, 114. Tapi kalau tartibun nuzul, urutan turun, maka Al-Falaq dulu, An-Nas, barulah nanti surat yang ke-22 turun, surat Al-Ikhlas. Tetapi Nabi mencontohkan ketika kita membaca zikir ini, kenapa disebut zikir? Karena Allah sendiri yang menyebut Quran itu zikir. Zikir yang besar itu kalau menurut Quran ada dua jamaah. Satu sholat. Dalilnya Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi tidak ada zikir yang paling besar kecuali sholat. Sholat itu zikir. Yang kedua, zikir yang besar itu adalah Al-Quran. Zikir yang besar itu Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan az-zikr, pengingat ini. Apa yang dimaksud az-zikr? Quran. Sehingga ini menjadi satu jawaban
Ketika banyak pertanyaan, ada biasanya di teman-teman kajian siang di kantor, Ustadz habis salam nanti langsung kultum. Ya. Ada yang mengkritik pada waktu itu, kenapa kita tidak mengambil zikir? Pertama, jamaah sekalian, sholat itu rangkaiannya adalah iftataha bit takbir wahtatama bis salam. Pembukanya adalah takbiratul ihram, selesai sholat dengan salam. Zikir tidak masuk bagian zikir ba'da sholat, tidak termasuk bagian rangkaian sholat. Tetapi kita tidak kita sangat rugi ketika meninggalkan waktu mustajabah ketika setelah sholat 5 waktu. Karena di antara waktu mustajabah adalah setelah ba'da sholat fardhu untuk berzikir. Artinya apa? Agar kita tidak kaku jamaah. Ada saudara kita yang punya uzur, entah dia dokter yang ditunggu pasien, entah apa yang ditunggu istri melahirkan atau apa. Habis salam tiba-tiba kabur. Kemudian kita komentari, ente ini gimana? Habis sholat langsung kabur. Mungkin dia ada uzur jamaah, tapi sholatnya udah beres karena telah diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian yang kedua, kajian atau pembahasan, kecuali ya kajian biasa. Tapi kalau kajiannya tadabbur Quran, yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, maka itu juga bagian zikir, dan bahkan Allah mengatakan itu juga zikir yang besar. Ya, artinya tidak masalah jamaah sekalian ketika mungkin ada tausiah habis sholat karena mungkin mepetnya jam istirahat kantor dan memang selalu diselipkan adanya nasihat di setiap kesempatan, bahkan di pekerjaan kita. Ya, ada masalah. Daripada ditinggalkan sama sekali tidak ada nasihat, kita hanya mengejar dunia mulai pagi sampai sore terus. Ya ahad juga kita sibuk dengan hobi kita masing-masing. Maka kaidah dalam fikih menyebutkan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sebuah kebaikan yang kita tidak sanggup sempurna mengerjakan jangan ditinggalkan sama sekali. Ya, sebuah kebaikan yang tidak sempurna kita nggak bisa gitu ya secara totalitas, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Kajian bisanya cuma 15 menit ya enggak masalah, daripada tidak ngaji sama sekali. Kan ada kadang bisikan syaitan yang datang kepada kita, Allah ngapain duduk nggak sampai selesai saja kok, cuman bisa 15 menit, ada kerjaan, ada apa ya, pesawat ya, mau ke bandara dan sebagainya. Ya tidak ditinggalkan sama sekali, karena setiap ayat Quran berapa saat pun adalah kebaikan untuk kita. Dia adalah cahaya untuk menerangi kehidupan kita. Kita kembali kepada Al-Ikhlas sama sekalian. Jadi urutannya demikian. Jadi Al-Ikhlas itu nomor ke-22 dalam tartibun nuzul, susunan turunnya surat. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi SAW kemudian membacanya urutan awal sebelum Al-Falaq dan An-Nas? Kembali kepada penjelasan kemarin bahwasanya pentingnya pondasi tauhid dalam setiap amal, termasuk dalam bab isti'anah wal isti'adah, dalam memohon pertolongan kepada Allah dan meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sampai ayat 1 jamaah sekalian saya jelaskan bahwasanya Allah itu ditauhidkan dalam semua hal, dalam namanya. Baru sampai di sini. Namanya Allah, lafzul jalalah kita telah bahas, unik mulai dari bentuknya, bahkan kemarin telah saya sebutkan satu huruf dibuang daripada kalimat Allah tetap bermakna Allah. Dan kemarin saya kutipkan daripada kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan Allah, alif, lam, lam, ha, dibuang salah satunya tetap bermakna Allah. Beda dengan manusia, nama saya Sobah pada ujungnya, dibuang S-nya jadilah Obah. Orang Jawa tahu Obah itu apa, bergerak ya, beda arti dengan makna asli waktu pagi ya. Nama makhluk sama, dibuang salah satu udah beda arti ya. Tapi kalau nama Allah, lafzul jalalah, dibuang satu huruf, dua huruf, tiga huruf, sisa hak sekalipun dalam Quran, hak itu juga banyak bermakna tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah dibuang alif, sisa lillah juga Allah ya, alif lam sisa lahu juga bermakna Allah. Dan itu uniknya nama ini, lafzul jalalah, makna yang sempurna. Allah esa dari sisi namanya sehingga ujung surat Al-Ikhlas tidak menyebut kalimat wahid tapi ahad
Ini masih murojaah jamaah. Jadi kalimat wahid memungkinkan ada isnain. Kalimat wahid memungkinkan ada thalathah. Karena urutannya wahid, isnain, thalathah. Tapi kalau ahad tidak ada isnain. Maka kul huwallahu ahad. Tidak kul huwallahu wahid. Meski maknanya dalam bahasa Arab ahad dan wahid artinya sama. Tapi dalam ilmu tafsir maka dijelaskan Allah tidak bisa dijamakkan, beda dengan kalimat yang lain. Semua Tuhan yang dimiliki oleh manusia diyakini Tuhan-Tuhan yang batil itu punya jamak. Baik kalau dalam bahasa Inggris semuanya tinggal ujungnya dikasih S sudah jadi jamak. God, the one, dikasih S ujungnya sudah jadi Tuhan-Tuhan, dijamakkan. Mau pakai bahasa Arab sama jamaah sekalian, ilahun jamaknya alihah, ada Tuhan-Tuhan, ilah. Makanya jamaah kalau kita baca tarjamah lafzul jalalah itu jangan diganti dengan terjemah yang lain, karena beda dengan Tuhan yang lain. Apalagi cuma sekedar dengan kalimat Tuhan. Kalau Tuhan bisa dijamakkan, semua agama punya Tuhan. Tapi kalau Allah hanya Islam, makanya kita harus pede mengucap nama Allah jamaah. Apalagi kita nggak pede diganti dengan yang di atas. Yang di atas sopo, terserah yang di atas. Kenapa kita nggak familiarkan terserah Allah begitu? Terserah Allah kan nama ini nggak bisa diganti jamaah. Ya, kalau disebut Tuhan masih ada jamaknya, Tuhan. Bahasa Arabnya bisa ilah, bisa rob. Rob itu bisa bermakna Allah, bisa bermakna manusia. Loh, kok bisa Ustaz? Dalilnya banyak. Contoh, Nabi Yusuf saat dikejar oleh Imro'atul Aziz, istrinya penguasa waktu itu, istrinya Al-Aziz, itu berdoa salah satu tips dulu pernah saya sampaikan ketika tadabbur sekilas tentang surat Yusuf. Ya, masih ingat kalimat Rob itu bisa bermakna Allah, bisa bermakna makhluk. Kalau Allah diganti dengan yang lain, namanya itu bisa multi makna. Tapi kalau Allah, ya Allah tidak bisa ditafsirkan yang lain. Termasuk tidak layak diartikan kata Tuhan. Karena Tuhan itu banyak. Allah. Siapa Rabbmu? Allah. Ya. Ini niatnya apa? Semoga diterima oleh siapa? Diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Tuhan itu multitafsir. Semoga Tuhan mengampuni. Tuhan yang mana? Semoga Allah mengampuni. Ya, semoga Allah mengampuni. Tuhan mengampuni, Tuhan yang mana yang kita yang maksud? Boleh tafsir, Pak. Rob, ketika Nabi Yusuf ditanya, kenapa kok Anda tidak tertarik? Bukan laki-laki nggak tertarik, laki-laki tertarik. Wanita kaya raya, wanita cantik jelita. Dalam kisah Israiliyat namanya Zulaikha atau Zalikha. Cuman ini kisah Israiliyat. Dalam hadis tidak ada, dalam ayat tidak ada. Makanya Quran tak menyebut nama. Jadi nama Zulaikha, Zalikha itu hanya muncul dalam riwayat Israiliyat. Ya, derajatnya tidak sahih. Cuman ya karena sudah familiar, orang kenal Zulaikha gitu ya. Kalau di Indonesia semua ditambahi Siti Zulaikha. Ibunda Khadijah ditambahi Siti Khadijah. Nah, Siti itu dari Asia, Pak. Di Arab nggak ada namanya Siti. Coba silahkan dicek gitu ya. Siti itu hanya di tempat kita. Penambahan nama. Aslinya ya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sitinya dari kita. Nah, ini kita harus cek lagi penamaan itu ya. Kembali ya jemaah sekalian, apa tipsnya? Salah satu ucapan Nabi Yusuf AS, innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Robku telah memuliakan kedudukanku di rumah ini. Siapa Rob yang dimaksud? Salah satu maknanya adalah bosku, tuanku. Tuanku telah memuliakan aku, masa aku selingkuh dengan istrinya? Ini aku nggak bisa berterima kasih betul kalau kayak gitu. Ini bosku tuh, bos lakiku udah baik sama aku. Nah, kalimat bos laki itu disebut dengan kalimat Robbi. Kita pun dalam berdoa untuk orang tua kita juga menyebut orang tua sebagai Rob kita, sebagai pengasuh kita, sebagai pemelihara kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kedua orang tua yang telah mengasuhku, memelihara. Ya, jadi bisa bermakna makhluk, bisa bermakna khalik, Rob.
Tapi beda, pemeliharaan makhluk terbatas. Tapi kalau pemeliharaan Allah sebagai Rabbul Alamin sempurna, itu bedanya. Tapi kalau masalah bab pemeliharanya sama maknanya. Hanya yang satunya sempurna yaitu Allah, yang makhluk tidak sempurna. Bos kita banyak kurangnya. Pemilik kita yang ngatur gaji kita itu ada kurangnya. Tapi kalau Allah yang ngatur tidak ada kurangnya. Ketika menetapkan rezeki kepada manusia. Meskipun sama sebutannya Rabb. Ya, jadi kalau yang lain masih multi makna aja, tapi kalau Allah nggak bisa diartikan yang lain. Dan selain nama Allah itu masih punya, selain lafzul jalalah masih bisa dijamakkan. Rabb bisa dijamakkan arbab. Orang Yahudi dan Nasara mereka juga punya Rabb. Allah sendiri yang mengatakan ittakhadhu ahbarahum ya wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini turun saat masuk Islamnya sahabat mulia Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim itu saat masuk Islam kalungan salib. Kata Rasulullah SAW, sebelum syahadat lepaskan dulu, baru masuk Islam. Setelah syahadat jamaah sekalian, ayat ini turun, di mana ayat ini mengatakan orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasara itu, mereka menjadikan ahbar wa ruhban, para pendeta mereka, tokoh agama mereka sebagai arbab, sebagai rob. Nah, ini juga diartikan rob sini. Jadi maknanya bisa banyak. Arbab jamak, Pak. Berarti banyak rob itu. Rob itu jumlahnya banyak, bisa dijamakkan. Arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rob selain Allah, pemelihara selain Allah, pengatur selain Allah, dianggap pencipta selain Allah. Protes sahabat Adi bin Hatim. Innalasna na'buduhum. Kami tidak pernah nyembah sama pendeta kami. Kami nggak pernah sujud rukuk sama tokoh agama kami. Oh, tunggu dulu, kata Rasulullah. Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, kalian juga ikut mengharamkan? Iya. Atau mungkin sebaliknya, ketika pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, kalian juga ikut menghalalkan? Iya. Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadah kalian sama pendeta. Jadi ibadah itu nggak bermakna sujud rukuk saja, tapi setia kita kepadanya total tanpa melihat benar dan tidak, itu bagian ibadah kepada Rob. Dia jadi Rob selain Allah. Jadi selain Allah juga bisa bermakna Rob. Tapi kalau Allah nggak bisa diartikan dia Allah ya Allah. Maka kita orang mukmin jamaah sekalian harus lebih refleks tentang lafzul jalalah dibanding orang yang belum Islam. Hari ini banyak orang belum Islam, astagfirullah, Allahu Akbar. Masa kita, ya ampun, ya apa? Kita sebut aja ya. Refleksnya harusnya kita lebih familiar dengan lafzul jalalah. Ya, familiarnya harus dengan lafzul jalalah. Nah, jamaah sekalian, nah itu Al-Ikhlas menyebutkan itu. Jadi Allah Esa satu dari namanya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Esa dari sisi sifatnya. Di sini ada As-Somad. Salah satu esanya As-Somad itu ditambahi dengan alif lam. Saya ulang tentang makna alif lam dan tanwin, Pak. Dalam bahasa Arab, ini kaidah bisa dipakai untuk kita membaca ayat-ayat yang lain. Kaidah ini. Ini kaidah ulumul Quran. Kaidah kita mentadaburi Al-Quran. Dalam bahasa Arab ada sebutan istilah kata itu ma'rifah dan nakirah. Ya, istilahnya saya kenalkan dulu sekilas. Ma'rifah dan nakirah. Ini sudah saya terangkan tapi kita ulang ya. Sebuah perkara yang belum jelas, masih bermakna umum, multi tafsir, bisa diartikan apapun, ya, bisa baik atau buruk, pokoknya bisa diartikan apapun, bisa diartikan baik, bisa diartikan keburukan, bisa diartikan kebaikan. Masih umum. Itu rata-rata tidak ada alif lamnya kata-katanya. Masih bisa diartikan umum. Contoh, masjidun, sebuah masjid. Kita bisa menafsirkan masjid apa saja. Babun, pintu, sebuah pintu. Kita bisa nafsirkan pintu samping, pintu depan, pintu belakang, pintu rumah, pokoknya pintu apapun. Ya, pintu rusak, pintu baik, pintu murah, pintu mahal, bebas. Makanya pakai tanwin, namanya nakirah. Bentuk kata dalam bahasa Arab yang bertanwin itu bermakna umum. Ya, itu rumus. Sementara kalau sudah jelas, maka dikasih ma'rifah, pengenal, yaitu alif lam ta'rif. Dikasih alif lam.
Maka kata nakiroh bisa menjadi ma'rifah, sesuatu yang awalnya umum, belum jelas, tidak spesifik, bisa lebih spesifik dengan alif lam masuk. Babun jadi al-babu. Kitabun sebuah kitab, kitab apapun kitabun, tapi dikasih alif lam, al-kitabu, kitab yang sudah jelas itu. Maka dalam Al-Quran kalau kita membaca al-kitabu jamaah nggak boleh menafsirkan Injil kah, Taurat kah, Zabur kah, Quran kah, nggak boleh. Kalau Allah sudah memberi alif lam dalam sebuah kata al-kitab, maka pasti artinya sudah jelas, yang dimaksud adalah Al-Quran. Contoh, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Gak ada nama Qurannya kan, Pak? Gak ada. Tapi di situ sudah ada alif lamnya. Maka yang dimaksud petunjuk bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Tapi yang dimaksud Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gak boleh ditafsirkan yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah memperjelas dengan alif lam. Jadi alif lam itu memperjelas, Pak. Kalau memang jelek, sudah jelas jeleknya. Kalau bagus, sudah jelas bagusnya. Jadi sudah jelas. Nggak boleh ditafsirkan bisa baik, bisa buruk. Kalau ditafsirkan bisa baik, bisa buruk, itu masih bentuk nakiroh. Biasanya pakai tanwin. Contoh nih, kita flashback ke surat Al-Falaq nih, sekilas ya. Coba di situ diteliti mana yang pakai alif lam dan mana yang tidak pakai alif lam. Contoh, kita berlindung dari keburukan malam. Ghasiqin. Pakai alif lam atau tanwin? Pakai tanwin. Ghasiqin. Berarti apa maknanya? Belum jelas malam yang mana, atau baik atau buruk. Kita itu menunjukkan bahwasanya tak semua malam itu diartikan buruk, tak semua malam juga diartikan baik. Berarti ada malam yang baik, ada malam yang buruk. Kalau sudah spesifik malam, semua malam ada jelek, pasti Allah menggunakan alif lam dalam menyebut al-ghasiq. Kita berlindung dari keburukan malam, semuanya jelek tuh malam, tidur semua. Ternyata Allah menggunakan tanwin, ada malam yang bagus. Apa itu? Malam yang dihidupkan untuk taat kepada Allah. Bukankah orang-orang yang bangun malam dimuliakan oleh Allah? Jadi tak semua malam jelek. Nah, karena masih belum spesifik malam itu, ada yang malam baik, ada malam buruk, maksudnya dihidupkannya dengan kebaikan, ada yang untuk maksiat, ada yang untuk taat, maka menggunakan tanwin saja. Tidak khusus menggunakan alif lam. Hasidin, berlindung dari orang hasad, juga pakai tanwin, karena masih ada hasad yang dibolehkan. Enggak semua hasad tercela, jadi belum spesifik. Contoh, Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Salah satunya kepada orang yang dermawan, yang dia mendermakan hartanya dengan ikhlas, kepada orang yang alim, dia mengajarkan, mengamalkan ilmunya. Kita boleh cemburu, ya Allah, jika kami memiliki pemahaman seperti itu, berikan kami, ya Allah, sehingga kami bisa mengamalkan lebih daripada itu. Itu dibolehkan. Namanya pun dirubah oleh Rasul dengan nama ghibtah. Ghibtah, bukan hasad lagi. Tapi awalnya adalah kecemburuan, tapi kepada hal yang positif. Nah, karena hasad itu tak selalu jelek, ada yang masih bagus, maka tidak dikasih alif lam. Kalau semua hasad jelek, pasti hasadnya dikasih alif lam. Berarti menandakan semua hasad jelek. Nah, mana dalam surah Al-Falaq yang ada alif lamnya? Yang kita berlindung kepada Allah darinya. An-Naffathat. Ya, An-Naffathat. Ya, An-Naffathat itu apa? Wanita tukang sihir yang meniupkan bukhul, dunia mistis. Maka ini pakai alif lam. Kenapa? Karena nggak ada perkara mistis yang baik. Karena nggak ada urusan sihir yang baik. Karena tidak ada kerjasama dengan jin yang baik. Menurut surat Al-Falaq. Maka kalau hari ini ada orang mau kerjasama dengan jin, meski niatnya pengen nolong orang, lewat Al-Falaq sudah dibantah. Tidak benar. Dengan dalil mungkin dulu Nabi Sulaiman pakai, nah itu kan syar'an man qoblana, syariat sebelum Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad tuh lihat dulu penutup nabinya. Nabi kita Muhammad melanjutkan enggak? Kalau enggak berarti sudah diralat hukum itu. Rasulullah ketika perang Badar ngelawan 1000 pasukan, 300 lawan 1000, enggak pakai jin. Senjatanya enggak pakai diisi-isi, meskipun untuk melawan membela Islam nih. Pakai kita kerahkan jin untuk membela Islam, tidak dipakai sama Nabi. Apa coba? Perang Uhud, Nabi tanggal giginya, robek pelipisnya. Nabi nggak pakai ilmu kebal, meskipun niatnya untuk melanjutkan dakwah Islam.
supaya kita ini nggak ada yang terluka, supaya kita ini nggak dipakai. Kenapa? Karena sudah tidak ada dilanjutkan tradisi meminta tolong jin. Karena dia tugasnya sama dengan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya jamaah sekalian, lewat surat Al-Falaq, di situ semua urusan dunia kerjasama dengan dunia mistis, meski dalam tujuan baik atau buruk, Allah telah membatasnya dengan alif lam, sudah spesifik, berarti semuanya jelek. Meskipun untuk nolong orang, nyari barang hilang, menyembuhkan orang. Hari ini banyak kesembuhan pakai jin, colek-colek gini. Sudah teriak-teriak orang pakai jin. Ya, saya ada ikhwan belajar ke seorang guru besar di Jawa, terakhir ditawari itu pegangan, harus pegangan supaya lebih percaya diri. Ya, beliau kabur. Mohon maaf, saya sudah cukup percaya dengan ilmu yang tadi diajarkan. Ngapain pakai pegangan? Beliau menjelaskan itu salah satu murid saya yang pasiennya viral sampai berhari-hari, cuma dicolek-colek, teriak-teriak, pakai jin. Itu gurunya yang cerita. Salah satu murid saya, kata beliau. Pakai jin, niatnya ingin nolong orang. Ya, jamaah sekalian, apa sebab? Gini, ini konsep jamaah. Kalau sebuah perkara itu sudah dilarang, tetap kita pakai dan kelihatan mendatangkan kebaikan, itu pasti akan ada keburukan terbuka di tempat yang lain. Contoh, penyakit. Kita berobat dengan sesuatu yang haram nih, sembuh. Entah itu makanan bentuknya haram, obat bentuknya haram, atau terapi dengan cara yang haram. Sembuh ceritanya ini. Maka pasti akan muncul penyakit baru. Pasti. Ya, itu menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya, terkait masalah bab pengobatan. Karena sesuatu yang Allah haramkan untuk menyembuhkan diri kita, itu pasti punya dampak dan terbukalah keburukan di tempat yang lain. Minimal keburukan hatinya. Apa itu? Contoh, pengaruh jin itu tidak hanya sekedar jamaah sekalian orang kesurupan, enggak. Ada yang enggak ganggu seperti itu. Tapi senantiasa was-wasnya membuat kita semakin akrab untuk kita dengarkan. Dampaknya apa? Dulu sebelum terapi ke situ rajin ke masjid, habis sehat nggak ke masjid, itu pengaruh tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Ya, yang diserang mana ya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mungkin secara fisiknya nggak diserang, dibuat sembuh. Tapi secara hatinya dia dikendalikan oleh setan. Kenapa? Nggak ada makan siang gratis, Pak. Nggak ada makan siang gratis. Lawang tak bantu sembuh kok. Masa nggak ada? Tujuan dia untuk apa? Supaya kita ngabdi kepada dia. Tujuannya begitu, Pak. Nggak ada ceritanya makan siang gratis, nggak ada. Dalam konsep ini maksud saya. Kalau di sini ada, Pak, makanan gratis di depan sana, gitu ya. Ini konsep ketika kita kerjasama dengan jin itu nggak ada. Jin itu senantiasa minta tumbal, dalam bahasa kasarnya gitulah. Minta tumbal. Termasuk tumbal itu adalah tumbal yang nggak disadari oleh manusia. Bentuknya apa? Tumbal ketaatan. Wah, itu kan disadari, Pak. Kalau tumbal orang, nyawa, itu sering-sering kita dengar tuh. Hamil besar, baru mau masuk meja operasi, hilang bayinya, itu tumbal orang, Pak. Ya, itu ada kayak gitu-gitu. Atau mungkin anak meninggal terus gitu ya. Ada yang tumbal anaknya, ada yang tumbalnya ibunya, macam-macam. Tapi tumbal yang nggak disadari apa? Tumbal ketaatan. Kita dibuat berat untuk sholat, kita dibuat berat ke masjid, kita dibuat berat untuk taat tanpa disadari. Tiba-tiba kita terus konflik dengan keluarga, akhirnya cerai suami dan istri. Bukankah itu tujuan besarnya? Nikmat iblis anta. Sebaik-baiknya iblis adalah engkau yang bisa memisahkan suami dan istri. Itu kata bosnya jin. Ya, jadi tugas paling besarnya itu, Pak. Mungkin kelihatannya, alhamdulillah tambah sehat, tambah seger. Tapi ternyata dia pakai untuk maksiat dengan sehatnya. Akhirnya dia sampai mungkin jatuh kepada zina. Akhirnya mungkin ketahuan istrinya. Akhirnya, larinya kemana-mana, sama sekali. Meskipun kelihatannya kita sudah diberikan kebaikan. Ada yang mungkin hartanya semakin banyak, tapi bantuan jin pasti mendatangkan keburukan, pasti. Sekali lagi tadi untuk kerjasama dengan jin nggak ada makan siang gratis. Makanya yang dulu-dulu suka tetangga kami dulu, nah ayah kami sudah nasihatin, udah selesai nggak usah kerjasama mereka, cari-cari barang antik untuk menunjukkan mana tempatnya ya, barang-barang harta korun tuh di mana ya. Nggak mau nurutin ya, akhirnya ya qadarullah, nggak kuat. Kalau bapaknya kuat, anaknya yang diserang. Anaknya kuat, istrinya yang diserang.
istrinya kuat, cucunya nggak ada makan siang gratis, Pak. Ada yang anaknya gila semua, ada gara-gara orang tua kerjasama dengan jin, ada yang istrinya yang gila, anaknya nggak masalah. Mana yang lemah itu dia diserang. Nggak ada yang nggak ada tumbal tuh, nggak ada, Pak. Makanya di Islam surah Al-Falaq dikasih alif lam. Semua urusan dunia itu keburukan. Beda dengan hasidin pakai tanwin karena masih ada hasad yang boleh. Beda dengan ghosikin karena masih ada kegiatan malam yang dibolehkan, bahkan nilainya istimewa di hadapan Allah. Nggak semuanya. Nah, ini satu konsep alif lam sama tanwin dalam Quran untuk pakai bahan tadabbur itu menarik, Pak. Itu baru satu konsep. Ini ilmu ulumul Quran. Jadi ma'rifah sama nakirah. Ma'rifah. Nah, as-somad itu ma'rifah, menunjukkan kekhususan yang betul-betul layak disandari tempat bergantung, itu bukan yang lain, khusus untuk Allah saja yang sempurna. Yang lain disandari pasti rapuh. Bersandar kepada manusia itu pasti banyak kecewanya. Berharap pada makhluk itu pasti kecewanya. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan tangan di atas daripada tangan di bawah, tidak mengemis, tidak meminta. Itu salah satunya agar kita nanti tidak berujung kecewa. Ya, tidak berujung kecewa. Pertama, tidak merendahkan diri. Yang kedua, tidak sering kecewa. Karena jamaah sekali ini sering terjadi. Ya, berharap orang ini pasti bantu saya ini, orang yang kaya ini, orangnya ini. Justru malah tidak sama sekali, bahkan menyakitkan hati kita. Berharap sama makhluk begitu. Makanya khusus Allah saja yang as-somad sesungguhnya. Maka di situ as-somad menggunakan alif dan lam. Hanya kepada Allah saja yang tidak pernah mengecewakan. As-somad itu. Jadi dari sisi sifatnya Allah itu esa. Salah satunya adalah as-somad. Jemaah yang muliakan, ini subuh kali ini kita sampai di sini. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memantapkan kembali tauhid kita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala esa dalam seluruhnya, sifatnya, namanya, perbuatannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Maka kalau kita memuji, bolehlah kita hindari kalimat-kalimat yang membuat cacat pujian kita kepada Allah. Entah itu kalimat tapi ini, tapi itu. Alhamdulillah saja. Entah itu ala kulli hal, entah itu binikmatihi tatimmus shalihat. Dua-duanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jemaah, kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.